Hai, saya Umi Laya Nurjana, guru matematika SMP Negeri 1 Dampit. Di sini saya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba Jambore GTK pada topik assessment. SMP Negeri 1 Dampit merupakan sekolah adiwiyata nasional yang berada di Jalan Gunung Jati nomor 33, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Sekolah ini juga merupakan sekolah multimedia yang ditunjukkan dengan fasilitas yang lengkap di setiap kelas, yaitu berupa LCD dan speaker. SMP Negeri 1 Dampit mempunyai 28 rombongan belajar, yaitu 10 rombel untuk kelas 7, 9 rombel untuk kelas 8, dan 9 rombel untuk kelas 9. Dalam 2 tahun ke depan, SMP Negeri 1 Dampit akan menambah kelas hingga jumlah 30 rombongan belajar dengan pembagian 10 kelas di setiap jenjangnya. SMP Negeri 1 Dampit pada tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka di semua jenjang kelas. Salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran blended learning seperti yang saya lakukan pada praktek baik ini. Judul praktek baik yang saya lakukan adalah penerapan blended learning menggunakan media YouTube untuk asesmen pelajaran matematika. Situasi yang saya alami ketika melakukan praktek baik ini adalah gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Ada yang bisa belajar dalam segala kondisi, baik itu bising maupun tenang. Tetapi juga ada yang hanya bisa belajar jika suasananya tenang. Penerapan blended learning yang bermanfaat untuk peserta didik yang hanya bisa belajar dengan suasana yang tenang. Karena dengan blended learning, selain bisa belajar di sekolah, mereka juga bisa belajar di rumah melalui materi video di YouTube yang disediakan oleh guru. Tantangan dalam praktik baik yang saya lakukan antara lain pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah kepala sekolah selaku pemberi izin dan penanggung jawab, guru, rekan sejawat, dan peserta didik khususnya kelas 7C hingga 7H. Tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan praktik baik ini adalah yang pertama, waktu yang lebih lama untuk persiapan. Yang kedua, materi di kelas. Yang ketiga, materi video di YouTube. Dan yang keempat adalah waktu belajar siswa. Aksi yang saya lakukan dalam melakukan praktik baik ini diantaranya adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, saya menerapkan blended learning, yaitu pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas dan juga pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah atau secara online. Yang kedua, saya merancang pembelajaran. Dan yang ketiga, saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat. Strategi yang saya lakukan di sini adalah saya menyiapkan 2 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu slide materi untuk saya gunakan pelajaran di kelas. Yang kedua adalah video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Berikut adalah contoh beberapa materi saya, dan ini adalah beberapa video yang saya upload di YouTube saya. Refleksi yang saya dapatkan setelah praktik baik saya lakukan, diantaranya dampak yang terjadi, yang pertama adalah peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran di kelas.
Yang kedua, peserta didik lebih memahami materi yang diberikan karena mereka sudah belajar dulu sebelum materi itu diajarkan di dalam kelas. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik ditunjukkan dengan hasil asesmen mereka pada materi tersebut. Respon dari kepala sekolah. Implementasikan di kelas dengan penerapan blended learning dengan media YouTube untuk asesmen pembelajaran matematika. Ini luar biasa ini ya. Pertama saya ucapkan terima kasih panjenengan sudah melakukan inovasi itu. Tentunya hal ini untuk memenuhi kebutuhan siswa yang bermacam-macam. Salah satu manfaatnya siswa itu punya waktu yang cukup, yang barangkali di sekolah belum cukup, dia di rumah. Dia dengan belajar sesuai dengan kebutuhannya, yaitu dengan melihat YouTube dan seterusnya itu. Tentunya hal ini tidak hanya tentunya ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi tantangan panjenengan sebagai guru, misalkan waktu ya, persiapan panjenengan harus ekstra ya, harus benar-benar ekstra. Oke, itu salah satunya. Terkait dengan asesmen, anak-anak bisa mengikuti ketercapaian pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan waktunya mestinya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, teruskan, lanjutkan, dan selalu inovatif dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa, belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tentunya kodratnya sebagai siswa peserta didik. Kira-kira seperti itu. Bu Mila, semangat dan selalu semangat untuk SMP Negeri 1 Undampit. Terima kasih. Respon dari rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Budi Setiawan, guru IPA di SMP Negeri 1 Undampit. Kebetulan saya rekan kerjanya dari Bu Umi Laila sebagai guru mata pelajaran matematika. Setelah melihat apa yang dilakukan Bu Mila dalam kelas, terutama dalam pelajaran blended learning melalui YouTube, di mana untuk memfasilitasi anak-anak yang kurang aktif di kelas atau kurang memahami, dari situ Bu Milas memberikan materi dari YouTube itu anak-anak bisa belajar secara mandiri sehingga pada akhir penilaian mereka memiliki nilai yang bagus, baik, dan tidak kalah pada anak-anak yang sudah mampu di dalam kelas yang secara aktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terus berkarya Bu Mila, terus berjuang, terus menjadi guru inovasi, karena Bu Mila ini adalah guru inovasi di SMP Negeri 1 Undampit. Semoga terus mendapat apresiasi dan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi, inovasi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Respon dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indigo dari kelas 7B. Saya lebih suka belajar di YouTube karena lebih seru dan mudah dipahami. Dan saya lebih suka belajar sendirian. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 7F. Perkenalkan, nama saya Lilian dari 7F. Saya Novia dari kelas 7F. Alasan saya karena lebih suka di rumah, kalau di sekolah berisik, gak bisa konsentrasi. Alasan saya karena di rumah bisa mengerti daripada di sekolah. Alasan saya karena lebih suka pembelajaran yang ada di YouTube daripada yang ada di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Antoni Putri Handoyo dari kelas 7G. Dan saya Faisal Alwi Ramadhani dari kelas 7G. Saya lebih suka materi di YouTube karena materinya bisa diulang-ulang dan luang waktu. Kalau saya bisa mempelajari sendiri karena lebih enak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat.